mengucapkan selamat datang kepada para tamu-tamu jamaah Zikrul Rasulun yang datang dari luar kota, yang mana itu ingin ikut hadir di dalam majelis ini, yaitu ini satu call dari Surabaya khusus datang untuk ikut bersama-sama kita. Mudah-mudahan kumpulnya di sini akan berarti terus kumpul wilayah ini. Juga para hadirin teresan-teresan Februari kita yang beberapa hari yang lalu datang ke sini mau ijazah, tapi saya harap malam Senin aja, karena ijazah pada malam Senin ini sesudah sama-sama mengamalkan, insya Allah lebih mantap, lebih meyakinkan. Karena itu nanti yang mau ijazah, saya harap sesudah ini terus dibaca. Kemudian dalam pengajian sekarang saya hanya sedikit ingin mengisi karena maaf saya agak kurang sehat. Para hadirin saya semua, alhamdulillah untuk Zikrul tambah-tambah, malah kalau ini naning band ini saya takut diundang ini saya kira sampai ini jumlahnya konco-konco yang sampai ingat kepingin kumpul-kumpul, kepingin bareng darekno Syekhatul Qadir Jilani, darekno Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, darekno Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dan darekno para awliya saya wonten ing pimpinane Nabi Khadir alaihi salam, Beliau bin Malkan alaihi salam, dan beliau wonten ing tahta wirai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanggo disarok pada rawuh ing dalam seminggu mulai Senin sampai Senin tak niki. Selain itu kita moni dengan cara tunggul awliya untuk anggap guru dua menikah negarakan mana dua bendengan menyatakan kalau karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam يحب جماعة itu kaya dahulu. Kanjeng Nabi senang nang kawan lan senang nang jamaah. Iki bae muga-muga nambah ono sembari mana kula jenengan. Boten mesti sampai dua hati. Menggak utawa yang apa-apa boten. Mesti menikah minang kotor tengah bicara. Dan lewat boleh sampai ngamalakan kali penjelasan di paringono langsung mantap ngamalakan. Para hadirin sekalian mulia, kitab yang tadi kelewatan mesti boleh mengalir yang terkait nanti. Lalu dimiliki perhitungan macam-macam. من يأمن بقى فيستوي ذلك أبدا. Ana uang sing urip ing dunya iki kepingin tak lawas-lawas. Perhitungan dhek yang digawe iki angin-angin kaya bakal urip tak terus. Tak lawas-lawas.
Jawab di'ahadihim lau mu'ammar al-fasanah. Kepingin dia umur al-fasanah 1000 tahun yang keturutan. Kadang-kadang siang itu senajan umur itu susah seperti 10 tahun. Ini jalanan angin-anginan, bayangannya, perhitungannya, ini bisa harus 10 tahun. Tapi tak kerasa saja. Semangat ini semangat 1000 tahun. Dan kalau itu kalau wonten hadis dari Rasulullah berdiwasa dari bangsa-bangsa yang kita dari nampak Ya'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abadah wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu abadah. Itu hadis maknanya makna lucu yang bisa garukan kanggo keperluan dunia kaya harus salah wajib yang nyambut baik kanggo akhirat kaya bisa mati. Itu hadis banget. Yang kadang-kadang sing ngerangno itu leres kurang kata sing leres tapi kurang kata keterangan ini masuk. Jadi kalau itu yang ditaruh dari saya mati. Saya tak nawas-nawas semangat sepasang alakoh menengah mati berpengaruh dalam buah. Jadi kalau mati dia, ini ketinggalan ini motor kadang-kadang. Ini saya rasa menurut saya dulu dia. Dan ikutan kita kehias mereka untuk keterangan tak ngomongnya dimaknanya itu maksudnya sekarang ini kita kalau orang tak lawas-lawas tapi tidak usah kesita-kesita tidak usah nabiak biar betul beneran macam salah-salah seperti mentak seperti ini karena saya belum pernah ini marilah kita bersama itu dunia dan dunia itu besok masih ada tahu tidurnya masih ada tidur ada tidur siapa betul dan tak mana sekarang kalau untuk seorang waktu itu maknanya hadis itu susah ternabiak kalau tak menangis susah yang mari sekarang ketika ini kita besok oleh keinginan itu selarang hidup kami harus hantem mari siapa itu terang kalau ya bisa saya tak mau saya ada betul mantan ke waktu ini masih lebar seolah-olah kamu itu masih hidup selama-lamanya jadi tidak usah susah tertusuk tidak usah saya tidak menangis esok hari itu maknanya hadis itu. Itu biasanya dialih ini. Dialih itu berarti orang suruh kerja dari dunia supaya lupa sama akhirat. Itu berarti agama begitu. Tidak ada hadis yang maknanya begitu. Tidak ada Quran yang begitu. Tidak ada yang berarti begitu. Orang disuruh semangat bekerja untuk dunia sehingga lupa kalau dia akan mati. Tidak ada itu. Malah suruh hidup selama-lamanya enggak betul. Ini harus perlu diperbaiki. Nah sebaliknya kalau mau urusan ibadah kamu seolah-olah tidak menangi besok lagi seolah-olah besok mati itu betul ketika dia kalau besok bisa ya besok terus-terus saja harus gampang untuk meringankan mari ngaji itu. Kalau ketika ini itu kan harus keproses mati ya apa? Nah kalau itu maknanya atau berikut ini ada cerita di dalam menghadapi soal ini digambarkan orang hidup itu ada macam-macam.
ada yang memperhitungkan akan hidup selama-lamanya, ada lagi di dalamnya itu dia punya perhitungan seperti sampai tua. Katakan saja sampai umur 70 tahun. Kalau mana ternyata saya ini hidup sampai tidak bisa bangun. Artinya sampai ini orang itu dikerjain. Ada yang orang itu memperhitungkan saya mau hidup sampai itu. Sampai saya ngikutin beranu. Tapi orang Allah saya terus aku tidak ada kepingin berono itu. Kok selak ngerepoti anak itu romantis itu pas aku divisi itu itu begitu. Itu apa itu tidak bisa mati. Ngerepoti aku miskin dari itu. Mangan dari pulang pada depan dia. Untuk bertemu ngarep sampai ini dibawa sampai aku senang anak itu orang semacam. Tapi orang ini aku kepingin dia ini sampai umur 1 perempuan kenapa itu kesenangan karena nanti ada repoti tentang perhitungan yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah al-Bishr syadid ala hujjat mata. Artinya yang tua itu terkenal dalam bab senang barang lurus. Ini hayat wa hubbul mal. Ingin panjang umur dan ingin kekayaan atau kesenangan dunia ini. Orang mana yang punya perhitungan lebih rendah lagi. Dia menganggap saya mengharap bisa hidup 1 tahun. 1 tahun. Jadi dia tidak mempunyai perkiraan kondisi badan saya, keadaan kemungkinan mendadak apa. Kalau kanker saya ini akan mempertahankan hidup saya 1 tahun. Mungkin dia mendapat pikiran macam itu. Anak manis, dia itu kita bilang itu. Saya mungkin ujian ini, mungkin umur saya hanya sampai mempertahankan musim kemarau yang terjadi. Jadi kalau yang dicari, saya ingin cari sangi hidup untuk 1 musim kemarau itu. Sudah habis kemarau, apa katanya nanti? Ini orang yang sudah siap sedia menghadapi hidup ini begitu. Tapi yang terlalu sekolah waktu gerana krono ini gerana krono berrohani di rumah juga berkundi, tapi dia punya perhitungan hidup itu cuma 1 hari 1 malam. Umur saya barangkali hanya besok dan besok malam. Jadi saya harus mengerjakan apa ini untuk besok sampai besok malam. Anak langsung berperhitungan yang macam itu aja. Yamin walayla. Jadi dia itu kalau dia semalam dia cuma siap-siap untuk menghadapi siang besok saja. Ada perusahaan yang besok lagi tidak tahu saya sudah. Mula pemberi persis seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdullah, idza asbahta fala tuhaddith nafsaka bil masa. Kalau kamu bisa hidup sampai pagi, jangan hatimu kamu isi bahwa kamu ingin hidup sampai nanti sore. Wala amsayta, kalau kamu sudah sampai di waktu sore, fala tuhaddith nafsaka bis sabah. Jangan kamu bicara ingin hidup sampai besok pagi. Malah untuk malam itu. Yang bahkan cuma 1 hari 1 malam perhitungan terhadap dirinya itu. Dia sedang menghitung dirinya itu di dalam rangka atau ukuran 1 saat atau 1 jam. Karena itu pernah kutukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penjenengan itu saya ya saya kesandang ke susu tayamum kan nanti bisa ada air. Apa jawabannya Nabi? Saya tanya mau sekarang barangkali saya nanti tidak bisa hidup. Ya, itu
Tuhan mati ya saudara. Ada di antara orang yang melebih lagi dari itu seperti sahabat Mu'adz bin Jabal. Dia selalu kalau jalan itu khawatir bahwa langkahnya tidak bisa terus. Satu langkah apa saya letak ke sana itu. Sampai itu bila Umar yang sangat dulu. Ya maka saya satu minggu. Saya khawatir umur saya sampai 1 minggu. Karena itu saya datang. Jadi bagi Umar, walaupun tergantung kepada masing-masing orang perhitungannya. Orang itu yang itu mau. Sama sekali dia tidak mempunyai perhitungan terhadap dirinya. Akhirnya setelah dia tersakit dari dia kaget. Aku orang tapi orangnya rasa nemen. Di situ dia sakit. Apa saya akan mati ujungnya? Susah ya tanda. Dia itu montang mancing di rumah sakit, montang mancing di kursi, karena dia belum siap. Dia ketika berhitungan selesai, dia pada suatu saat akan jatuh sakit seperti yang dia alami sekarang ini. Saya mengira sudah begini saya belum sehatku, belum mengingatku. Ketika ada orang dengar itu ditiraknya akan berikut. Apa konsekuensi benar dan pasti katakan kalau kita benar namanya kita itu dia akan mendengar cara itu. Ada apa kan? Kita harus dalam mungkin kalau kita harus berpindah dan kalau kita pindah dalam kesempatan terasa itu bisa. Itu artinya cara ramai itu ya. Karena kita bertanya orang salah satu raja dari Israel, dia itu kekayaannya luar biasa. Dia keras pada satu waktu mau bekerja. Dia ingin kelihatan mewah. Dia cari pakaian yang paling indah sampai sempit dari sempitnya sengarak betul. Kurang api malah. Semua kendaraan yang baik, kuda-kuda dan sebagainya dikeluarkan semua. Sudah itu berjalan dari wah ini dia raja di raja. Ini dia orang yang paling kaya, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Iring-iringan panjang, berbatang selesai. Dari ketenangan dan kesadaran Pak Akan itu kayak yang itu rombel. Yang ini kayak uang emis. Rombel itu kecil. Kudanya raja itu dipegang. Marah orang semuanya itu. Kamu ini mengganggu rahasia satu itu. Saya terus. Dia perlu masuk ke perjalanan itu rata-rata terapi itu pangeran itu rakyat tapi belum hasil di menghormat. Ia kata penting tidak bisa ditunggu. Itu kita kesana ya, tidak bisa berhasil. Dia sendiri harus benar. Akhirnya si raja itu ini apa? Bukan begitu terlalu apa? Tapi kalian sedikit, anak malakul maut. Saya Israel. Dia Allah berikan itu sekarang ini. Ya Allah. Dia itu saya pulang dulu. Masa anak-anak begini hebat. Kamu mau cabut nyawa saya sekarang ini. Tidak bisa. Ini waktunya tidak bisa. Ketika jatuh mati berbeda. Itu kalau mati tidak datang. Tak sangkan tak ada tujuan. Tapi tetap kalinya akhir orang ini malaikat ini. Dia pergi ke satu tempat lagi, ada seorang hamba yang bersiap mau keluar dari rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai kamu dari mana? Ya, saya ingin ketemu sampean. Saya apa sampean ke situ? Terserah sampean punya perlu apa enggak? Kalau sampean masih mau keluar ada keperluan silahkan sama keluar. Lepas gitu. Sampai ada keperluan apa? Akhirnya bersiap. Anak malakul maut. Saya malaikat Yesus Allah untuk mencabut nyawa. Alhamdulillah. Tapi lagi, mari kita masuk. Tadi mau keluar mau ada perlu apa? Beli rokok. Tidak perlu lagi. Jangan lari.
Jadi teman faktor ala ini hal fitnah baru saya cara menjelaskan sampean ingin saya cabut nyawanya dalam keadaan bagaimana? Kok aneh? Kok saya masih diberi pilihan? Ya begitu berada Tuhan. Tuhan memberi keistimewaan untuk saya. Alhamdulillah. Dan macam-macam. Kalau tak wujud, kalau tak salah, itu menjadi sangat sakit nyawanya. Baik. Jadi prinsip ya, 1-2 menit hanya untuk wujud, juga sembahyang, begitu tidak sebut, bisa berjalan. Ini malaikat yang menjaga raja yang masih arah-arahan berlalu. Tidak diberi prinsip, turun dari sembahyang saja tidak bisa. Kata dunia, aku tak boleh bisa nonton-nonton taufir, mengucapkan selamat tinggal kepada istri-istri, dayang-dayang, semua anak-anak. Tidak bisa. Mana bisa tahu? Ya, kita di atas lidahnya itu dia terjerembab mencintai ya. Di tengah-tengah arah-arahan. Ini gambaran bagaimana masih kadang-kadang tidak disangkakan. Karena itu Imam Hasan Al-Basri Aulia mengatakan ma min yawmin illa wala malakul maut yatasaffahu kulla bait salasa marrat. Satu hari malaikat maut itu datang ke rumah. Satu hari masuk malaikat mati. Satu hari 3 kali dia masuk. Karena tidak ada di tangan saya. Nabi Ibrahim alaihissalam menurut cerita Ash'af bin Aslam bercerita dia ketemu sama malaikat Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, ya malakul maut, ma tasna? Bagaimana Tuhan berbuat? Jika kan nafsun bil masjid, kalau ada orang di sebelah timur, wa nafsun bil maghrib, dan yang satu di Eropa di sebelah barat. Satu kutub harus mati bersama, yang satu di ujung timur, yang satu di ujung barat. Eropa di barat wabah, dan ada kolera atau ada wabah, ini merasa kalau banyak orang mati ketika. Yang sakit lalu dan ada peperangan di tempat lain, di mana orang banyak mati. Itu sampai orang banyak yang bicara ini. Itu satu di sana, satu di sana. Terus begini, kenapa sampai? Itu ditanya Nabi Ibrahim itu rasaan. Pentingnya bilang, kau lihat baiklah itu. Betul-betul supaya tentang cerita itulah Lord kepada anak cucu. Kalau mau melihat Tuhan, saya ingin mau tahu bagaimana Tuhan kalau menghidupkan barang mati. Anak ini, apakah tidak percaya? Sudah sembilan itu. Supaya hati saya ini tenang. Ini tidak begitu sampai malaikat Israel itu diinterogasi di agama. Akhirnya bagaimana jawabnya malaikat Israel? Arba'un arwaha bi idznillah fatakunu baina aswa'iyya hatain. Semua arwah-arwah itu kita panggil. Semua di tangan saya. Dalam waktu yang satu. Qad-tuhlat lillahi al-ardu wa turikat mislaqati bainahum. Bumi yang lebarnya segini dijadikan seperti satu piring. Semua nyawa yang mesti dicabut tidak bisa terjadi piring itu. Dia tinggal ambil saja. Itu malaikat Israel. Karena itu waktu dia Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam ditanya, Pak Ibrahim, sampai itu apa tidak bingung? Ambil itu, ambil ini. Ada orang sakit nemen waras. Orang uang segagah, setengah pengajian, tetangga, tetap apa mati itu. Ada sedikit sampai kalau nyabutnya awal itu katanya. Apakah sedikit yang mestinya tidak bisa betul dijawab oleh malaikat. Saya tidak tahu apa-apa. Innama yasirka surqa ilayya fiha asma. Saya hanya diberi pesan oleh Tuhan. Jelas malaikat.
kecil ini, kecil itu kita gak ada. Pak Karino, Sutigen, tapi sama, saya bilang, Sutigen, ini dia Sutigen, gitu. Saya ceritanya ini, lalu ke Nabi Sulaiman, kebaluan. Nabi Sulaiman itu, satu sektor, pembesar tubuh semua. Akhirnya, di antara pembesarnya dia itu satu. Itu. Karena ada apa? Karena ada orang tamu yang lainnya. Dia itu bukan pembesar, bukan apa, pakaiannya nggak kotor dengan besar. Itu tidak. Dia itu lihat saja pada orang yang satu. Mungkin lihat. Akhirnya dia itu mendekat. Disiapkan. Saya takut sama itu, tamu itu. Apa itu tamu itu? Tapi kalau macam mana itu? Saya tidak meninggal dia. Dan saya tidak pernah kenal dia. Siapa kenalnya dia itu? Seperti Nabi Sulaiman. Ya itu dia. Makanya itu yang takut saya. Saya saya terlihat. Ini yang satu dan besarnya. Akhirnya tersiparan. Saya kenal. Ada malakul maut. Saya ditugaskan untuk mencabut pembesar itu yang itu takut itu dari takutnya sampai tahu ketika lagi sini di Sulaiman saya minta pertolongan sampai ketika ini saya tidak akan minta lagi fasilitas dan prioritas. Apa? Tolong panggilkan angin. Kendaraan jetnya Nabi Sulaiman itu angin. Nabi Sulaiman bisa panggil angin. Angin panggil. Lalu terbang ke sana ke negeri India yang paling jauh. Baik. Angin bawa sebesar itu. Bawa terbang ke India yang paling jauh. Wow. Kita tadi datang berbisik pada Nabi Sulaiman. Saya mulai tadi tidak habis mengerti. Kenapa? Saya ini tadi diberikan oleh Allah. Saya menjadi teman sambian pembesar tadi itu dia. Sekarang ini, lalu dia itu lalu diterima angin dan dia. Saya mau dapat dia ini. Kita diambil langsung dari dia. Tapi cara itu tidak mau. Ngertinya ada orang yang dingin. Akhirnya dia orang kedatan. Tetangga tidak. Dengan suami terangnya dengan tetangga. Padahal mereka. Mereka berkata-kata. Tangga tetangga. Entah. Mereka berkata-kata. Penyuar mati dia. Ya, siapa? Hah? Bila? Bila? Baca kita tahun cukup untuk itu bila saudara merah enggak tahu dia itu semakna sekarang saya tidak tahu dia itu sebenarnya saudara-saudara mentor orang dia tidak bisa tahan seperti orang pada waktu ada orang pada waktu dan teman-teman anak boleh mereka taruh dari teman-teman itu taruh di sana tapi dia malah setiap itu semua orang belum datang dia kata dengarin ada apa saya apa saya berpikir oh ya saya harus saya anu terbesar dari baru itu terima batu akhirnya selesai dia pulang pakai menjadi rasa atau ketika nanti saya kaget dan dua itu ya Allah jadi dia kesini itu cuma mau ternyawas
tidak. Orang itu memacu tadi, kemenahan, keluar tadi. Maka itu tetap bisa besar. Tapi kecil betul-betulnya hancur. Hancur kalau sudah dapat panggilan. Di sini, yang ini, itu sudah ada waktu ditentukan. Tapi tidak ada mati mendadak, tidak ada. Semua itu sudah ada waktunya dan ada tempatnya. Dari ditentukan. Nah, orang yang jauh-jauh dalam keadaan dia siap-siap waktu menghadap, itulah yang dinamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang teguh. Dia dagang, dia sehari kerja, tapi setiap saat dia tidak melupakan Allah. Melalui zikir Rasul yang menjadi muka-muka. Oleh apa? Yang mana zikir Rasul zikir Rasul tiap-tiap harap mati. Ada 6 melak zikir Rasul. Mahasiswa, malah saya tadi lihat di daftarnya ada mahasiswa, ada dosen. Mana ada tukang dosa? Ada yang umurnya sudah lanjut, ada yang masih umur 14. Saya doa kepada Allah mudah-mudahan dirasakan rahmat Allah kepada semuanya. Sebab orang kalau sudah mengerti sesuatu ini, insya Allah husnul khatimah. Sebab katanya Imam Ghazali di sini, sebenarnya uang balok ini falak ini la ilaha illallah akhbiru mertasid wa dhakiruhu fa'innahu yarawna ma la tarawna wa laqiruhum la ilaha illallah. Artinya katanya saya bilang emas yang mati selesai. Sebab dia pada saat itu bermenang, hal yang sedang tidak tahu. Jadi waktu dia itu harus masuk. Itu berkata, dan dia itu masuk sehat, bisa lihat. Hal-hal yang sedang tidak bisa lihat. Entah malaikat, entah apa, entah orang tuanya, entah apa dia lihat, jadi tidak matanya. Apa sampean waktu itu sakit keras, apa masuk sehat. Tapi kalau ajal itu sudah dekat, sampean melihat, ya kita tidak lihat yang lain. Karena itu dia letak, tidak letak, aku tak rasa. Dia sudah lihat. Melihat, yang sehat itu kan, tidak kadang-kadang dia tidak bisa memberitahu kepada orang lain. Bahwa dia sudah dipanggil itu, tinggal dia. Jadi orang itu tak pernah orang dicabut nyawanya, itu misalnya. Yang dia tidak sadar. Melani pulang dia selalu dengan saya dengan pengalaman. Pulang ini, masalah jalannya kalau ada ini. Dari waktu itu akhirnya saya tuh bilang sama dokter, kalau ini diinjeksi supaya hilang rasa. Ya, istilahnya ada 1 hari 1 malam. Terus keluarga saya tanya, sudah, aku takut. Ya, saya itu disuruh pas tak sadar, keluar. Pas dicabut nyawanya lalu itu, ya Allah. Akhirnya dibilang itu, sampai dicabut. Ya, akhirnya terjadi, nanti lepas ditutup, terus. Lepas ditutup ini, terus. Kita tak menjawab. Sama kita bermotor. Tak boleh. Mati. Tak boleh. Menurut lahir, kesadaran sudah ada. Ini hal sepuluh kita tu. Sama ada kita. Kita melalui, kita melalui. Ya, acuh. Tapi tanda berhati. Tapi tak boleh. Pada saat itu, ada orang sampai penuh kesadaran. Tidak pernah dalam nasi, tak rasa tahu. Tak boleh. Sampai saja terkata
terus enak mati tak tahu. Di dalam kitab ini diterangkan, tidak saya terangkan saya kepada nomor 7 dari semua perbuatannya dia terlibat. Selama dia hidup, masih sampean ketabrak, tak ada rasa tak itu tak ada. Jadi sakaratul maut malam digambarkan itu belum sakrat. Dan setiap anggotanya ada nabinya. Jadi nanti seperti diambil dari sini terkesan, dari sini terkesan, sampai berapa itu. Kalau dari sini kita sakaratul maut itu pasti semua orang mengalami, apakah dia mati saja, apakah mati saja. Kata itu sallallahu alaihi wasallam, mautun suja'ah rahatun lil mu'min wa asafun 'alal kafir. Mati mendapat itu tak mesti. Rahatun lil mu'min itu suatu keenaan buat orang yang beriman, istirahat. Wa asafun 'alal kafir, dan satu penyesalan bagi orang yang fajir. Itu betul. Orang mati rasa itu orang Islam terhapus, kita ada repot. Tapi kalau orang yang amalnya jelek, atau orang kafir, atau orang yang Islam tapi jelek, ini satu penyesalan yang tidak habis-habis. Dia belum siap, cara yang belum toto-toto itu ada dua tak hadir. Yang mati itu dipisahnya oleh nota tertinggal dan nota yang harga kecil. Jadi ibarat orang mau bepergian, bagaimana saya meninggalkan rumah, atau tidak saya bagi belanjanya, yang bagian menjaga tiba, atau tidak saya pesen, yang bagian mencatat administrasi, atau tidak saya beri jasa, ini saya apa? Ini pikirannya itu. Kalau orang itu yang betul dunia dan keseluruhan, sampai dia sudah menghadapi secara termaut, dia masih kepikiran atau aku mau salah itu kira. Jadi itu saya ingat saja ceritanya Kiai Imran Hamzah ini, waktu penulisan disuruh wujud itu saya berkata tak perlu anak tulisan gitu. Padahal sekarang sudah tinggal 1 menit, lapor tambah sudah kita ini. Ada cerita yang berat, ada yang sesuatu yang lain. Jadi yang dihadapi orang mati yang paling berat itu dia. Satu yang ditinggal, dia belum merasa selesai ternyata itu yang dia menyelesaikan. Nomor 2 yang akan dia bawa, yang akan dia hadapi ini dia belum siap. Karena meninggalnya saya berngawat dengan arti sekitar belum ada, tas belum bawa untuk pakaian kain belum. Ini. Karena itu Imam Ghazali terus menerangkan di sini. Husnul Khatimah dan Su'ul Khatimah itu artinya dia.
Su'ul khotimah dalam arti yang paling berat yaitu mati kafir. Na'udzubillah. Ini su'ul khotimah. Apa? Dia sampai detik terakhir menghisapkan orang yang masih ragu kepada Allah. Bahwa Allah itu adil, bahwa Allah itu yang mendukung dia. Karena itu, yang sampai analpun orang mau mati jangan maksa. Allah, Allah, Allah. Oke, sebentar. Na'udzubillah. Jangan sampai terbalik karena disentak-sentak. Orang yang terjadi Allah, akhirnya benci kepada Allah. Benci kepada masalah. Menyebut baik, ibu, Allah Maha Adil, ibu orang baik, sebut perbuatan yang baik. Sampai ke ahli ibadah, mungkin pilih asing betul, dan saya, oh Gusti Allah itu lah, tentang langit dan iman. Itu tidak bisa. Oh jadi, ini Allah kemata apa ini? Tak ilah macam ini. Peluru di sini bisa orang itu susul hati. Ini satu. Susul khotimah yang paling mengerikan. Ini yang khalidina fillah, yang langgeng tak lawas-lawas untuk neraka. Untuk menulis susul khotimah kita sedia. Dia masuk neraka tapi tidak khalidina, tidak selama-lamanya, entah berapa tahun tidak tahu, tapi masuk. Ini susul khotimah juga. Orang yang begini, yaitu orang yang dia tidak satu menentukan dari Allah, dia tidak merasakan panggilan Allah, tapi dia masuk tanpa kuasa cinta ini. Dia satu menit itu dia. Anda terkata bersih. Dan sama itu pada hari Rasulullah tinggal satu. Dia Rasulullah satu. Yang pada waktu satu kawannya yang kelihatan bukan Allah, bukan panggilan Allah, bukan akhirat, tapi yang dia kelihatan di betaknya, uangnya, di bank, uangnya, tampaknya masih kelihatan. Sampai tak sadar dia bahagia, bisa dalam keadaan dia mengenang tampaknya. Ini sudah khotimah yang kedua. Jadi apa yang menguasai pikiran orang itu pada saat terakhir, itulah yang menentukan susul khotimah atau tidak susul khotimah orang. Nah karena itu, yang dipandang untuk yang api, untuk Allah, kita akan memberi. Lafal tidak lagi menjadi penting. Yang penting walaysa fi qalbihi syai'un ghairullah. Pada saat dia bersahabat, pikirannya tak ada lagi di hatinya berbicara Allah. Dia tidak lihat kawannya lagi. Dia tak lihat istrinya, tak lihat anaknya, tak lihat bayinya, tak lihat apa-apa. Yang lihat Allah. Itu artinya lepas. Sekalipun bibirnya tidak bergerak, tidak menyebut Allah, tapi hatinya sudah begitu. Ini orang husnul khatimah. Jadi inilah fa'inna mujarrada harakatul lisan qadiril jadwa illa ayyatafadala Allah Ta'ala bil qabul. Jadi bergerak tidak bergeraknya bibir itu tidak menjadi yang menentukan. Karena itu dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu kalau Nabi itu menengok salah seorang pemuda yang akan mati, datang ke rumahnya. Anak muda itu mau mati, terus Nabi datang, tanya, saya gitu kah? Anak muda, bagaimana kamu mendapati dirimu sekarang? Hatimu apa tak itu? Anak itu sudah mau mati, terus jawabkan, Allah wa akhafu Nabi. Ini jawab.
kepada Rasulullah. Gusti, dalam keadaan begini saya cuma dia yang saya pikir. Apa? Saya mengharapkan rahmatnya Allah. Saya tidak melihat lagi kecuali saya mengharapkan kemurahan Allah. Tapi dalam keadaan itu saya takut kepada dosa saya. Saya kalau ingat dosa saya, takut sama Allah. Tapi kalau saya melihat kemurahan Allah, saya mengharap kemurahan. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترسل النبي داود ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموقف perasaan dia itu mestilah susahnya mestilah ketekan nyawa tapi dia mengharap kemurahan Allah. Perasaan dia ini tidak kumpul kepada hati seseorang katanya Nabi di dalam saat menghadapi mati ini illa a'ta'ullahu alladhi yarju, kecuali pasti orang itu akan diberikan apa yang dia harapkan wa amalahu min alladhi yakhaf, dan diamalkan dari apa yang dia takutkan. Mulanya pada rawat nak mulanya zikrillah ini yang lain ini nalika satu sikap ya ini tidak penting. Biar saya di tengah pasar ya Allah, biar saya di kantor, biar saya tengah naik Honda, biar saya di mana saja berada. Kalau saat panggilan itu sudah datang, janganlah saya pada saat itu wakilin, tapi diberi zikir, diberi ingat. Zikir wakilin, zikirnya orang yang lupa. Sedikitnya merasa ada sesuatu. Tapi nak gelap kemurahan Allah itu dengar. Pada saat yang begitu itu katanya Nabi, kalau dia mengharap begitu rahmatnya Allah, dia akan diberi apa yang dia harap. Dan kalau dia takut kepada dosanya, justru dia akan diamankan dari apa yang dia takuti itu. Ini diamin ya Rabbal Alamin. Para hadirin itu nama sekitar bulan ini. Masa nombok menawa pula penjelasan itu dengan sini yang sembel tuan buat dalam ini walau pula nombok lagi dulurin yang terbuka ya. Itu non foto kita dapat Banyuwangi dah roh nombok bulan ni masalah bulan ni jelas malah waras itu kedua ada enam detik foto masih lah itu dari rumah sakit dengan besar itu tua malah kita ubud tinggal enam padahal dia itu masih menyediakan dua kapsul dua input masih ada dua sisa untuk dapat terus. Ini sudah tak kena harus kita bilang si anak muda itu. Yang apa ini kita terlalu tak ditutup terus. Akhirnya kita dibagi. Jadi kita ini tidak tahu lah gitu. Tapi insya Allah kalau kita itu ada perasaan takut, tapi jangan lupa mengharap kepada Allah, rahmatnya Allah. Insya Allah kata Nabi, pada saat-saat terakhir kalau kamu merasakan dosa nyawa itu, kata mereka, kata surat Asratul Laut, pertama orang itu pasti merasakan nazak negatif. Nazak itu mesti apa mana negatif. Tak pilih mati mesti nazak itu mesti dialami oleh semua orang. Nomor 2, melihat malaikat Israel mesti. Tak ada orang mati yang tidak melihat dulu malaikat. Biar dia orang angas, masih rokok, masih yang kafir, malaikat itu diperlihatkan. Kita yang ada di dekatnya tak tahu. Oh, mata mereka ini. Dia lihat malaikat itu. Dia tak bisa ngomong. Malaikat tergantung. Ada pada melihat diterangkan Israel itu meripati loro.
Satu di sini, satu di sini. Ya apa itu? Ono makhluk mereka seluruh dengar sisi dan buru sisi. Ya mesti ini sangat begini ya. Tapi ngotot dalam bentuk-bentuk yang tergantung kepada amal orang itu. Bisa bentuk yang mengerikan menakutkan kepada orang itu. Itu. Kalau ada sifat yang paling menakutkan di dunia, maka itu mengerikan malaikat maut. Pasti itu mengerikan. Tetapi kalau orangnya itu orang baik, dia tenang. Karena itu katanya kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita nana yang urkubul mayyit anda salat. Kalau mayyit itu hospital. Apa kena masuk terus apa? Terus kalau kini masih beringat, netes. Wadamaat aina, air matanya bergelang. Saya bisa kata jujurnya cari, dia tandanya tenang dan mendapat ridha Allah. Fahiyya min rahmatillah. Dengan berasa, ini peringatan. Terus meripatkan untuk bangun. Ini terus hari. Itu tandanya siap. Yang jahat terhati termakhluk itu orang macam juga dan akal rupanya menggor itu benar war badak siapa tahu simeter ini taruh ini saya min azabillah qad nazalat. وأما انطلاق لسانه بكلمة الشهادة saya yang menyebut Allah itu hanyalah alamatul khair, hanya tanda saja. Apa betul khair atau tidak khair kita datang. Karena itu di sini diterangkan إذا بقي على المؤمن من درجاته السيد لم يبلغها بعمله حسد عليه الموت ليبلغه سكرات الموت وسرده درجته في الجنة. Orang orang itu dalam menghadapi syarat dia itu kelihatannya pangeran. Tapi justru karena itu pangkatnya dinaikkan oleh Allah. Dia ini sudah diberi pangkat oleh Allah, pangkat yang tinggi. Yang pangkat itu tidak bisa dicapai dengan amalnya dia selama di dunia ini. Dia baca Quran, dia ibadah, dia berbakti, masih untuk mencapai pangkat itu. Masih kurang banyak. Nah, supaya dia mencapai pangkatnya itu pada waktu sakit itu harap. Sakit. Tapi dia tahan. Dia tetap di dalam hatinya tidak ada selain Allah terus mengganggu. Tapi justru yang lolos dari negara sekaratul maut ketika dia mencapai derajat yang paling tinggi di surga. Yang dia tidak bisa capai dengan amalnya selama hidup, selama dia menghabiskan umur 70 tahun. Ada tengok. Tapi wonten malih sekali wa idza kana lil kafir ma'rufun lan yujza bihi hawwan 'alayhi fil maut yastakmil thawaba ma'rufihi wa yasir ila an-nar. Ada sebaliknya orang itu, orang kafir malahan ada punya kebaikan. Katakan saja ada orang maksiat, dia itu punya perbuatan baik. Nah, karena amalnya yang baik itu supaya dia itu dapat tidak mendapat bagian apa-apa di akhirat, dia itu dia sedikit dari sekaratul maut. Dengan hantarnya itu, maka kebaikannya itu sudah dianggap sudah dibalas. Itu tak melewat di Indonesia. Karena ini sakit waktu raja orangnya. Tetap saja. Tapi setelah mati dia masih merasa langsung.
Jadi tadi besar apa-apa itu. Jadi karena itu kita jangan ketipu. Katanya di dalam Islam diterangkan, ya ono wong mati, pol itu asik penyono. Nah serius, percaya dengan. Sampean asik penyono nang wong itu. Orang uang itu mati itu harus mati. Pokok sing asik penyono nang Allah. Lalu sampai namanya jangan mati bisa. Ojo nambah itu, tapi tenang. Di sini sebenarnya ibu orang baik atau kakak orang baik, kakak ahli ibadah dengan berkah jangan takut. Allah Rahman Rahim. Suara itu yang diteruskan. Jangan ditakut-takuti. Ayo nyebut, kok nyebut mati kafir itu. Jangan. Apalagi diserang-serang. Ayo dikira-kira bapak. Betul ini, ayo betul. Oh itu. Betul. Gak enak. Oh betul. Betul. Mungkin kamu yang ajak kursi. Tentu ini ada kamu kursi. Nah, itu kamu kursi. Dia tetap mau. Ya, betul. Kalau kesini boleh, dan sesuatu ajarannya seperti tidak ada sampean, setan itu pada saat itu justru muncul. Dia cari celah-celah kelemahan orang itu. Dia nyebut, dia untuk begitu sampai rasa la ilaha itu setan. Berapa saja sampai dia tidak bisa meluruskan Allah. Ini yang di karena itu untuk gaya-gaya muncul cukup dua caranya muncul. Itu yang dipilihnya harapan rasa kepada Allah. Sampai anak itu sampai itu ahli ibadah di sini dipilihnya. Itu besar hati. Satu. Nomor dua, suruh nyebut dalam arti yang halus. Dalam orang itu adalah ilah malaikat itu. Yang dua, sudah itu semua perbuatannya difilmkan. Diperlihatkan. Ini lagi terangkan kitab ini berdasar hadis-hadis. Sudah itu yang ketiga dan terakhir, maka dia akan melihat apakah tempatnya di surga atau di neraka. Jadi tak kira kita sebenarnya dari tiga ahli neraka atau ahli surga. Dan saya dihiburkan dari kita. Harus kita betul ada arti turun neraka itu semua. Kalau sudah tahu itu baru bisa dijawab. Tapi kalau orang itu orang yang baik-baik, maka malaikat itu